Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali di dalam pertemuan yang tidak biasanya karena kita bertemu melalui internet, melalui streaming. Dan ini adalah ibadah streaming kita yang berikutnya dan biarlah ibadah ini boleh merupakan satu kekuatan yang baru di tengah-tengah situasi yang masih ya seperti inilah. Masih ada virus corona, masih ada banyak hal yang mengkhawatirkan, masih banyak hal yang menakutkan, masih banyak hal yang tidak normal. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan ketika saat ini kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak boleh mengadakan persekutuan, perkumpulan, ibadah dan sebagainya, kita harus di rumah. Ada satu hal yang bisa kita lakukan yaitu berdoa. Ada banyak mungkin yang saat ini menjadi beban doa kita. Selain kita berdoa supaya virus corona ini bisa cepat selesai di muka bumi termasuk di Indonesia dan khususnya di kota Bandung. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita agar tidak ada seorang pun yang kena virus corona. Orang-orang yang kita kasihi semuanya dilindungi Tuhan, semuanya dijagai Tuhan. Tapi kita juga berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami kondisi yang buruk di dalam perekonomian karena bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka yang terhalang oleh adanya virus corona. Doa ini adalah satu jalan yang tidak bisa di lockdown. Semua bisa di lockdown, tapi doa tidak bisa di lockdown. Kita masih tetap bisa berdoa kepada Allah dan Bapa kita yang di surga pasti mendengar. Tapi bagaimana prosesnya ketika kita menantikan jawaban doa? Doa sih kita bisa, tapi masalahnya kapan nih doa kita dijawab? Mungkin ada di antara saudara yang sudah berdoa sekian lama, bahkan sudah bertahun-tahun berdoa untuk anak sendiri, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, untuk siapa saja, untuk negara. Kita sudah lama berdoa, tapi kok kelihatannya jawabannya belum ada. Biasanya orang bisa menunggu ketika segala sesuatu belum sampai titik kritis. Tapi kalau sudah sampai titik kritis, sulit untuk menunggu. Karena kita inginnya segera doa ini dijawab Tuhan. Tuhan ini sudah titik kritis Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi buat menunggu. Saya sih mau menunggu Tuhan. Tapi waktunya sudah enggak keburu Tuhan kalau menunggu lagi. Nah di sini seringkali kita sudah tidak sabar ketika menunggu jawaban doa. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini sudah saya khotbahkan beberapa kali dan kali ini saya akan mengkhotbahkannya dari sisi yang berbeda. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Coba perhatikan kisah ini. Mari kita baca Yohanes 11. Yohanes 11 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perhatikan ayat-ayat ini karena ketika saudara memperhatikannya, membuka hati saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini, maka saya percaya saudara akan mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kadang-kadang ketika kita sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi ancaman yang serius seperti saat ini, coronavirus, itu suatu ancaman yang sangat serius. Dan seperti yang dialami oleh Lazarus.
Dikatakan di sini ada seorang yang sedang sakit. Tidak diceritakan sakitnya ini sakit apa. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lazarus sendiri pasti ingin sembuh. Maria dan Marta sebagai saudaranya Lazarus juga pasti ingin Lazarus cepat sembuh. Ini sebuah ancaman yang serius. Karena nantinya Maria dan Marta akan panik dengan keadaan Lazarus ini. Dan pada saat itu kita juga merasa saya ini sudah melayani Tuhan. Saudara mungkin kalau yang melayani Tuhan di gereja, saudara merasa saya ini sudah melayani Tuhan. Saudara yang sudah rajin memberi persembahan untuk kegiatan gereja, untuk aktivis gereja dan sebagainya. Saudara merasa sudah memberi persembahan. Saudara sudah melayani Tuhan, sudah memberi persembahan, sudah melakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dilakukan Maria, ayat 2 mengatakan begini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Maria ini sudah melayani Tuhan. Maria ini sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Maria ini sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara dan saya juga merasa seperti itu. Dan ketika kita yang sudah melayani Tuhan, yang kita merasa sudah berbuat banyak buat Tuhan. Sekarang ini kita sedang dalam kondisi terancam, krisis, sedang menghadapi masalah dan sebagainya. Maka kita akan penuh harapan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah pihak yang berada di dalam pihak kita. Sehingga kita sangat menaruh harapan pada Tuhan karena kita sudah melayani Tuhan juga. Apalagi ketika kita sudah berdoa, dikatakan pada ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mengirim kabar ini boleh dikatakan berdoa. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi mereka itu sudah berdoa. Dikatakan di sini pada ayat yang ketiga. Dikatakan kedua perempuan itu Maria dan juga Marta berdoa. Tuhan, saudara kami sakit. Sembuhkanlah Tuhan. Doa sudah. Melayani Tuhan sudah, memberi persembahan kepada Tuhan sudah melakukan hal yang menyenangkan Tuhan sudah. Dan sekarang sangat-sangat yakin dan sangat berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi nun jauh di sana. Tuhan Yesus tidak berada di sebelah mereka saat itu. Nun jauh di sana, ternyata pertolongan Tuhan tidak segera datang. Seolah-olah malah dikatakan pada ayat 6 begini. Namun setelah didengarnya, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus, perhatikan, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kalau saudara sekarang sudah berdoa dan di sana nih di surga Tuhan Yesus sudah mendengar doa saudara. Tapi sengaja ini dikatakan di sini, sengaja Tuhan Yesus itu tidak memberikan jawaban. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada. Tuhan Yesus sudah mendengar dan mampu memberi jawaban, tapi tidak segera memberi jawaban. Padahal saudara di bawah sini sudah panik nih, di dunia ini kita sudah panik. Tuhan ini krisis Tuhan. Ini gawat Tuhan, satu demi satu teman kami, kenalan kami meninggal dunia gara-gara virus corona. Ada masalah begini Tuhan, sekarang ini sudah masalah di soal perekonomian dan kami tidak bisa membiayai kehidupan keluarga lagi nih Tuhan. Apalagi bisnis kacau Tuhan, toko terpaksa saya tutup Tuhan dan pegawai-pegawai saya pulangkan dan saya nggak bisa bayar gajinya mereka Tuhan. Sudah krisis benar ini Tuhan. Ini serius Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, saya bukannya mau pamer ya Tuhan, tapi saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi persembahan buat Tuhan. Saya bukan mau pamer Tuhan, saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya minta tolong sembuhkanlah Lazarus karena Lazarus sakit sudah krisis. Kita doa terus, Maria dan Marta doa terus. Tuhan dengar gak? Dengar. Tuhan dengar, tapi Tuhan sengaja menunda 2 hari.
Untung Tuhan menunda 2 hari, kalau Tuhan menunda 2 minggu gimana? Kalau Tuhan menunda 2 bulan gimana? Kalau Tuhan menunda 2 tahun, kalau Tuhan menunda 20 tahun gimana? Apakah Tuhan jahat? Oh ya tidak, itu haknya Tuhan. Sepenuhnya adalah haknya Tuhan, mau nunda kayak mau langsung menjawab doa kita, itu sepenuhnya adalah haknya Tuhan. Siapa kita yang bisa memaksa Tuhan? Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tapi inilah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus seolah-olah dikatakan di sini menunda. Ada perbedaan besar antara yang kita pikirkan dan yang kita khawatirkan dengan yang Yesus pikirkan. Perbedaannya itu sangat jauh bumi dan langit. Dalam persoalan Lazarus, apa perbedaan pikiran antara Maria dan Marta dengan pikiran Yesus? Dikatakan pada ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata. Ini pikirannya Yesus. Sebab dia berkata begini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Padahal kita tahu nih, kisah Lazarus ini sudah sejak zamannya kita masih di kebaktian anak, kita sudah terima kisah Lazarus ini. Kita tahu Lazarus meninggal. Tapi kok Tuhan Yesus pada ayat 4 mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya sampai berpikir begini loh. Kalau sekarang di dalam hidup seseorang tidak bisa melakukan sesuatu hal yang bisa memuliakan Allah. Lalu satu-satunya hal yang bisa memuliakan Allah adalah ketika dia sakit terus meninggal. Apakah dia mau memuliakan Allah? Kalau saudara sekarang, saudara dalam hidup saudara melakukan apa saja tidak bisa memuliakan Allah. Hanya ada satu pilihan. Opsinya satu. Saudara harus sakit terus meninggal. Baru saudara memuliakan Allah. Mau tidak? Ini kesempatan yang langka loh. Kalau saudara membaca kisahnya Lazarus ini bukan Lazarus yang naik ke atas pohon, bukan ya. Ini Lazarus lain itu Sakius kalau itu mah. Jangan salah. Ini adalah Lazarus yang bukan Lazarus pengemis juga loh ya, bukan. Ini Lazarus yang lain, saudara Maria dan Marta. Tidak pernah ada satu hal pun dalam peristiwa hidupnya dia yang bisa sebutlah dalam tanda kutip memuliakan Allah. Tapi kalau dia sakit, meninggal, dia baru bisa memuliakan Allah. Itu yang Tuhan Yesus pikirkan. Tuhan Yesus memberi kesempatan luar biasa kepada Lazarus untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah. Perhatikan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Aneh. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekarang sebab oleh virus corona anak Allah Yesus Kristus akan dimuliakan. Gimana, masuk akal enggak? Sulit buat kita untuk menerima. Sulit, apalagi kalau Lazarus ini saudara kita. Apalagi kalau Lazarus itu kita sendiri. Sulit ya Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, tapi ya jangan begini-begini amat ya Tuhan caranya. Masa saya harus meninggal, saya harus sakit Tuhan. Aduh sakit tuh gak enak Tuhan, ditambah meninggal dunia. Tapi pikiran Yesus itu berbeda. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Apa yang menyatakan kemuliaan Allah? Penyakit itu. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini satu hal yang luar biasa. Lazarus diberi kesempatan untuk memuliakan Allah melalui penyakitnya. Itu sebabnya kalau saudara sakit jangan ngeluh.
Ketika saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, jangan mengeluh, ucapkan syukur. Jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk memuliakan Allah melalui penderitaan atau sesuatu hal yang gak enak, sesuatu hal yang buruk, penyakit yang kita alami. Tenang saja, Tuhan pasti menolong. Tapi Tuhan mau pakai kita nih dalam cerita hidup kita yang tidak baik ini, yang kurang menyenangkan ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh masa begitu? Nah ini ayat 4 begitu bunyinya. Ayat 4 saudara baca lagi di sana pada Yohanes 11. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Satu hal yang perlu kita perhatikan, pegangan kita di mana? Kalau saudara lagi berdoa ya, doa saudara belum dijawab, Tuhan sudah dengar tapi Tuhan sedang menunda untuk menjawabnya. Satu hal yang harus saudara ingat. Apa itu? Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Setan iblis kuasa kegelapan selalu berbisik di hati kita ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Setan iblis berbisik bagaimana? Lu gak dikasihi Tuhan. Orang lain mah doanya dijawab cepet. Lu gak bakal dijawab, apalagi lu, masa lalu lu jelek sekali. Lu tuh orang berdosa, sudah dibenci oleh Tuhan. Tuhan gak akan mengampuni kamu. Doa yang gak akan dijawab. Itu kuasa kegelapan bersuara dalam hati kita untuk melemahkan derap langkah doa-doa kita kepada Allah. Kita berpegang pada ayat 5. Katakan pada diri saudara sendiri, Allah, Yesus mengasihi aku. Doaku belum dijawab, tetapi Yesus mengasihi aku. Ayat 5 ini ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Walaupun Tuhan Yesus menunda 2 hari, tapi Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Marta dan Lazarus. Itu yang penting. Itu pegangan kita saat berdoa. Jadi ketika saat kita berdoa, bukan cuma kita beriman bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Bukan hanya itu betul, harus beriman seperti itu. Tapi kita beriman, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku lebih dari segalanya. Jadi kalau kita lihat, apapun yang terjadi, kita tahu fakta, sekali lagi fakta yang sebenarnya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan satu hal yang perlu saudara lihat pada ayat 6. Namun setelah didengarnya, setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Ada apa di dalam ayat yang ke-6 ini? Di ayat yang ke-6 ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak panik. Loh, ayat 5-nya kan ngomong begini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sekarang Yesus tahu Lazarus sakit. Mestinya Yesus panik. Saudara kalau tahu anak saudara sakit, saudara panik. Pulang dari kantor cepat-cepat. Karena anak saudara panasnya masih kecil, panasnya sudah 38 derajat Celcius, 39 malah. Wah sudah takutnya step dan sebagainya. Saudara panik. Kita kalau tahu orang tua kita serangan jantung, dibawa oleh tetangganya ke rumah sakit, kita panik, kita susul. Karena apa? Kita mengasihi mereka. Kita mengasihi anak kita. Kalau kita mengasihi seseorang dan orang itu mengalami kondisi yang buruk, kondisi yang kritis, seringkali dan normal kalau kita panik, sudah gak bisa mikir, udah gak bisa kerja, udah pengen cepet-cepet kabur ke sana melihat kondisi orang yang kita kasihi. Itu normal itu. Tapi ayat 5, dikatakan di sana Yesus mengasihi Lazarus. Tapi kenapa kok Yesus tidak panik di ayat 6? Ayat 6, Yesus tidak panik, malah sengaja menambah 2 hari lagi tinggal di tempat dia berada. Satu pelajaran buat kita.
Kalau Tuhan Yesus saja tidak panik, seharusnya kita juga tidak panik. Kalau Tuhan Yesus tidak panik, kita jangan panik. Kita boleh panik kalau kita lihat Tuhan Yesus panik. Tuhan Yesus tidak panik loh. Jadi jangan panik. Kenapa? Karena kita satu perahu dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita tuh satu perahu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sepihak dengan kita. Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi saya. Kita satu perahu dengan Yesus. Yesus tidak panik. Ngapain juga kita mesti panik? Ada satu kisah menarik di sini, kita beri tanda dulu pada Yohanes 11. Nanti kita kembali ke sana. Kita pindah ke Markus, Injil Markus pasal 4. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Betul kan? Kita satu perahu dengan Yesus. Ketika di luar perahu kita ini, gelombang, angin, ribut dan sebagainya terjadi, kita lihat Yesus lagi apa? Yesus lagi tenang tertidur. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Luar biasa, luar biasa. Para murid ini melihat gelombang yang begitu besar, dikatakan di sini. Lalu mengamuklah taufan, ayat 37. Taufan ini bukan nama orang, tapi ini adalah taufan, angin taufan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perhatikan, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37 ini bukan halusinasi loh. Bukan, fakta. Angin taufan bergerak demikian rupa sehingga dikatakan di sana air itu masuk ke dalam perahu mereka. Tapi kondisi fakta ini yang dilihat oleh para murid seperti apa? Kita lihat di sini. Pada waktu itu ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Apa coba kata-katanya? Para murid gak bilang begini, "Tuhan, ini angin taufan, gelombangnya besar, ini air sudah masuk ke dalam perahu." Mereka tidak katakan fakta. Mereka katakan sebuah ketakutan. Apa itu? Dikatakan di sana, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dari mana kesimpulannya kok binasa itu? Apa gara-gara taufan angin ribut itu? Atau gara-gara gelombang tempat danau yang besar itu, ombak menyembur masuk dalam perahu, atau karena perahu mereka mulai penuh dengan air?
Apa yang mereka teriakkan pada Tuhan Yesus? Yang mereka teriakkan halusinasi. Faktanya enggak begitu. Faktanya memang angin ribut. Tapi angin ribut itu tidak dengan sendirinya akan membuat mereka itu binasa. Tapi yang diteriakkan oleh mereka kepada gurunya, pada Tuhan Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Harusnya begini, Yesus atau guru, engkau tidak peduli nih air masuk semua loh ke dalam perahu, engkau tidak peduli. Nah itu baru benar, itu fakta. Orang seringkali panik sama halusinasinya. Lazarus sakit, halusinasinya mati. Orang ini batuk-batuk, bersin-bersin, halusinasinya ini corona. Jadi sudah orang itu sudah punya praduga yang ya dalam logika manusia ya bolehlah masuk akal gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan logika Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada gelombang seperti itu, malah Tuhan Yesus enak tidur di dalam perahu. Kayak di ayun-ayun, kayak bayi yang lagi di ayun-ayun begitu. Enak pulas tidurnya. Harusnya para murid ini sekalian tidur sama Tuhan Yesus. Ketika gelombang angin ribut itu tidur aja sama Tuhan Yesus. Satu perahu sama Tuhan Yesus. Enggak mungkin kita celaka, enggak mungkin kita binasa. Bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena di Yesus di dalam perahu hidup kita. Amin. Ya di sini kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Harusnya cukup untuk menenangkan hati kita, membuat kita tidak panik. Sekali lagi, apapun besarnya masalah yang saudara sedang hadapi, lihat Yesus panik enggak? Kalau Yesus tidak panik, berarti saudara tidak layak untuk panik. Enggak layak untuk panik. Tenang saja, kenapa kok tenang saja? Lah Yesus satu perahu dengan kita. Apa yang kita alami akan dialami oleh Yesus. Bahkan yang Yesus alami, tidak perlu kita alami. Yesus naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib, Yesus alami kan? Saudara dan saya tidak ngalami. Kita bebas karena kasih sayang Yesus yang luar biasa. Jadi jangan panik, jangan takut. Balik ya, Yohanes 11. Kita kembali ke Yohanes 11. Ini penting banget nih, pelajaran bagus banget nih. Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 15, oke? Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 15. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kalau saudara membaca ayat-ayat tadi, pelajaran apa yang saudara terima? Nih pelajarannya. Pelajarannya adalah bagi Tuhan Yesus, kematian adalah tidur. Sebab dikatakan begini. Demikianlah ayat 11 perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, bukan telah mati, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Padahal Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus sudah meninggal dunia. Tapi disebutnya sebagai tertidur. Bagi Tuhan Yesus kematian adalah tidur. Apa bedanya kematian dan tidur? Kalau saudara bawa kekasih saudara yang sudah meninggal dunia, dihantar ke kuburan, dikubur, saudara nunggu enggak?
nggak ditunggu sama saudara, saudara pulang. Ya kan? Tapi kalau sekarang saudara membawa kekasih saudara pulang ke rumah dan dia tertidur, saudara tunggu nggak? Tunggu, sebab apa? Bakal bangun. Kalau tertidur tuh bakal bangun. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, Lazarus tidur. Kita nih, saya mau pergi ke sana untuk membangunkan dia. Tahukah saudara? Saudara mau terima atau tidak uraian saya ini, tapi tahukah saudara bahwa saudara dan saya tiap hari gladi bersih. Gladi bersih apa? Gladi bersih kematian. Gimana caranya? Malam hari saudara apa? Tidur. Besok paginya saudara bangun. Ketika saudara tidur di hari kemarin. Ketika saudara bangun di hari yang baru. Ketika kita nanti meninggal dunia, kita masuk dalam kematian, kita akan masuk pada hari yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam surga yang permai, rumah Bapa. Luar biasa ya. Jadi saudara dan saya tiap hari gladi bersih. Kita gladi bersih untuk apa? GR kita ini untuk apa? Untuk kematian. Saudara kan malam hari tidur kan? Ya ada juga sih yang malam hari nggak tidur, kelayapan gitu, ada yang karena kerja, ada juga yang ya karena nonton sepak bola, ada juga. Tapi kan pada saatnya saudara tidur kan. Nah ketika saudara tidur, saudara kan hilang dari dunia saudara sehari-hari kan. Nggak tahu teman saudara, nggak tahu apalah berita-berita di luar, di TV ada berita apa, saudara juga nggak tahu. Di HP saudara masuk WA bagaimana, saudara nggak tahu, namanya saudara tidur, itu loh kematian. Jadi kematian itu, menurut Tuhan Yesus, itu seperti orang tidur. Suatu hari harus dibangunin. Saya pernah punya teman, yang ketika kami ada, ya waktu itu masih umur berapa ya? SD kalau nggak salah. Kita tuh pramuka gitu. Pramuka, saya pernah jelek-jelek gini pernah loh ikut pramuka, pernah. Itu tenda, pakai tenda. Pemimpinnya bangunin saya dan bangunin teman saya. Bangun! Wah, pikir ada apa nih? Saya bangun suruh siap-siap. Sementara teman saya karena melakukan kesalahan, dia bangun untuk dia apa? Untuk dihukum. Bangun, lagi anak-anak tidur, bangun, hukum. Gak enak banget loh, orang yang hari ini mati, nanti dibangunin. Tapi dibangunin untuk masuk dalam hukuman. Bangun, ayo masuk hukuman, masuk neraka. Aduh, gak enak. Itu udah enak, kalau saudara tidur dibangunin, mati dibangunin, bangun. Mau apa? Masuk surga, loh enak kan? Enak pasti, renyah. Tapi kalau bangun masuk neraka, ya enakan tidur tadi daripada masuk neraka. Makanya percaya Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Tuhan Yesus yang jadi juru selamat umat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita pindah dari neraka menuju ke surga. Bukan gara-gara kebaikan kita, tapi gara-gara kasih Allah yang besar. Penebusan oleh darah Yesus. Jangan main-main. Suatu hari saudara, saya, semua orang di dunia ini, mau terkenal, mau gak terkenal, mau miskin, mau kaya, mau hebat, mau tidak hebat, mau cantik, mau jelek, mau kurus, mau gendut, semuanya akan mati. Masalahnya ketika dibangunin, disuruh apa? Kalau dibangunin, bangun kamu masuk surga, hore hore puji Tuhan. Tapi bangun kamu masuk neraka, dah cilaka 12. Makanya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mumpung belum tidur. Sekarang kan kita belum tidur. Belum mati kita. Mumpung belum mati, percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Niscaya saudara akan masuk dalam surganya Tuhan Yesus. Loh, saya sudah pakai bahasa Indonesia yang langka loh, ini niscaya, itu sudah jarang dipakai.
itu adalah satu pegangan yang luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa. Ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saya sampai di sini bertanya, dari mana Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus mati? Lazarus sakit, Tuhan Yesus tahu. Kan tadi ada beritanya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi saudara teliti coba. Ada enggak orang-orang ini atau dari pihak Maria dan Marta mengirimkan kabar bahwa Lazarus itu sudah meninggal dunia, sudah mati, ada tidak? Tidak ada. Tapi Yesus tahu, Lazarus ini mati, bahkan sebelum mati pun sudah tahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus bakal mati. Tapi Tuhan Yesus sengaja memperlambat, menunda keberangkatannya 2 hari. Artinya apa? Tuhan Yesus sengaja membiarkan Lazarus sampai mati. Apa Tuhan Yesus membenci Lazarus? Dendam mungkin sama Lazarus? Lazarus punya utang gak dibayar mungkin kepada Tuhan Yesus? Oh tidak. Lazarus ini adalah orang yang dikasihi. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat 5. Loh, orang dikasihi Yesus kok dibiarkan begitu rupa? Oh, rencana Tuhan tuh jauh lebih sempurna dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Dan saya ingin beritahukan pada saudara. Bahkan Tuhan Yesus ini, saya beritahu pada saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus ini tidak menghentikan waktu kematian Lazarus. Lazarus hampir mati, berhenti. Hei malaikat maut, berhenti, kamu tidak boleh mencabut nyawa Lazarus. Oh tidak. Artinya apa? Kematian itu adalah waktu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tidak menghentikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus yang berkuasa itu tidak menghentikan kematian Lazarus. Itu waktu Tuhan. Apakah karena Lazarus lebih jahat daripada Maria dan Marta sehingga Lazarus mati duluan? Siapa yang bilang? Jangan suka menghakimi, menuduh orang. Apalagi saudara tidak kenal Maria dan Marta kan? Kecuali Maria dan Marta anggota gereja kita mungkin ada ya. Nama baptisnya Maria atau Marta. Tapi saya ingin beritahukan pada saudara, kematian itu di tangan dan di waktu Tuhan. Tuhan Yesus membiarkan Lazarus dijemput oleh kematian. Tenang aja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu sebentar lagi Lazarus akan aku bangkitkan. Sebentar lagi Lazarus akan aku bangunkan dari tidurnya. Jadi kalau saudara saat ini pernah sedih hati mengalami kematian dari orang yang saudara kasihi, kesedihan itu normal. Tapi jangan pernah marah pada Tuhan atau menyalahkan siapapun. Dokter sih kemarinnya kurang cepat nolongnya. Tetangga itu sih bawa ayah saya pergi ke rumah sakitnya terlambat. Tetangga itu lagi di rumahnya pakai sarung, pakai ganti celana panjang dulu jadi bawa ayah saya telat. Jadi ayah saya meninggal dunia di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan menyatakan Lazarus meninggal ya, Fred meninggal, selesai. Tuhan Yesus yang pegang kebangkitan. Luar biasa. Dan ini adalah satu hal. Tuhan Yesus mengetahui penyakitnya Lazarus telah membawa Lazarus kepada kematian. Padahal tadi dikatakan pada ayat 4, penyakit ini tidak akan membawa pada kematian. Dan berikutnya dikatakan pada ayat 14, 15 tadi ayat 15. Ayat 15 ya, 14 dulu. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati.
Berikutnya ayat 15 apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saudara kalau datang kepada kematian, siapalah teman saudara atau orang tua teman saudara atau siapalah kita sudah kenal, datang kepada suatu ibadah, berkabung gitu kematian, ketemu sama saudara-saudara atau keluarga yang ditinggalkan. Saudara ada katakan gini, puji Tuhan om itu meninggal dunia, gitu saudara ngomongnya. Puji Tuhan tante itu dipanggil pulang oleh Tuhan, gitu. Enggak kan? Syukurlah dia meninggal dunia, gitu. Syukurlah dia tidak berhasil diobati. Gitu saudara ngomongnya? Enggak akan kan? Tuhan Yesus dibilang begini loh, ini rada bisa nyakitkan hati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah Tuhan Yesus tidak hadir untuk menyembuhkan Lazarus dan menghentikan kematian Lazarus. Kenapa kok syukurlah ini? Perhatikan, sebab demikian lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Loh, kematian Lazarus kok lebih baik bagi kita? Bagi Maria, Marta, bagi Lazarus sendiri, dan bagi kita semua kok lebih baik? Kenapa? Ada jawabannya, lanjutkan bacanya di sana. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata hal-hal buruk dalam kehidupan kita, yang kita anggap buruk dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah pelajaran yang berguna bagi kita. Dari peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa corona ini, buruk kan ini, gak ada satu orang pun yang bilang ini baik. Kita bisa belajar percaya. Ini baik bagi kita. Peristiwa buruk ini, peristiwa corona ini baik bagi saudara dan saya. Kenapa? Kita bisa belajar percaya. Sekarang ini anak-anak kita belajar online di rumah. Tapi saudara dan saya, kita semua belajar percaya online di rumah. Percaya kepada kuasa Allah yang jauh lebih besar dibandingkan semua kuasa virus-virus apapun juga di muka bumi. Kita belajar percaya, diberi kesempatan belajar percaya. Kalau hidup kita tenang-tenang saja, bagaimana kita bisa belajar percaya? Justru pelajaran yang luar biasa adalah pelajaran yang kita dapatkan dari situasi yang buruk. Ya. Kalau kita mau benar-benar memahami firman Tuhan ini, maka saya yakin kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Kondisi kejadian buruk adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk belajar percaya. Seorang nakhoda kapal yang hebat tidak lahir dari kapal yang hanya berlayar di laut yang tenang. Seorang nakhoda kapal yang hebat justru lahir dari kapal yang berada di lautan yang tidak tenang dan membahayakan. Saudara dan saya dididik oleh Tuhan di tengah-tengah virus corona ini untuk menjadi seorang murid Tuhan yang benar-benar punya kemampuan datangnya dari Tuhan, yaitu kemampuan untuk percaya. Harusnya makin hebat masalahnya, makin berat persoalannya, harusnya hasilnya kita harus semakin percaya. Soal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini tidak mudah. Semuanya mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau kita justru belajar percaya melalui semua cara ini, maka ini akan baik bagi kita. Saya ajak kita pindah dulu ke Markus 9. Kita kasih tanda ya. Pada Yohanes 11, nanti kita kembali ke situ. Markus 9. Ayat 23 dan 24. Markus 9 ayat 23 dan 24.
Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Suatu ketika dikatakan di sana ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan kata orang itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat yang ke-17. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kelihatannya ini sakit ayan. Sehingga kadang-kadang ketika ayannya kumat, ayan ya bukan ayam, salah. Bukan ayah juga, bukan ayan. Ya. Ketika ayannya kumat, ini orang ini dibanting. Anak ini dibanting. Orang tuanya kasihan. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya pada waktu itu, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan persoalan anak yang ya ayan tadi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang tuanya pada ayat 23 yang sudah kita baca tadi 23 dan 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, sebab orang tuanya bilang kalau engkau dapat tolong sembuhkan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Saya kira ini belakangnya begini bunyinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya betul. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil karena Allah itu maha kuasa. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil karena apa? Karena Yesus maha kuasa. Tapi ayatnya enggak begitu loh bunyinya, salah. Bunyinya begini. Ketika kita baca ayat berapa tadi? Ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya iyalah namanya Allah juga maha kuasa ya pasti tidak mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kita mah percaya kalau seperti itu. Tahu kita Yesus maha kuasa ya tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tapi bagi saudara dan saya orang yang percaya dikatakan tidak ada yang mustahil. Makanya saya selalu menganjurkan kepada jemaat jangan terlalu cepat baca ayat Alkitab. Baca dengan simak, dengan teliti, dengan benar-benar. Kata Tuhan Yesus, everything is possible for him who believes. Semuanya mungkin bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Bukan bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang setengah-setengah percaya. Bagi orang yang 80% percaya. Enggak. Bagi orang yang percaya 100%. Dikatakan di sana. Segera ayah itu berteriak. Aku percaya. Kata ayah itu. Sebab apa? Sebab dia ingin sekali anaknya itu sembuh. Jadi dia katakan aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi dia sadar apa yang dikatakan di mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Sehingga dia katakan begini, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu yang benarnya. Tuhan saya ini tidak percaya. Tapi tolonglah Tuhan. Mungkin percaya saya cuma sedikit. Makanya Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Luar biasa. Karena apa? Karena cuma itu yang dibutuhkan. Cuma itu yang dibutuhkan. Makanya ketika saudara berdoa, ketika Maria dan Marta berdoa, mendoakan Lazarus yang sedang sakit, bahkan akhirnya mati. Doa saudara ini harus dipanjatkan oleh hati yang percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Kristus tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang yang percaya.
kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang mustahil. Itu bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menjawab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Cuma kita mesti jujur. Jangan bilang amin, amin, saya percaya, saya percaya. Seperti ayahnya anak ini. Cek coba hati saudara, sungguh percaya atau tidak? Sungguh percaya atau tidak? Kalau percaya, saudara pasti akan menyerah pada Yesus. Terserah Yesus. Suka-sukamu Tuhan. Nyerah sama Yesus. Suka-sukamu Tuhan gitu kan. Kalau saudara percaya, saudara pasti mengandalkan Yesus. Percaya itu mengandung dua perkara. Menyerah pada apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kedua, mengandalkan kuasa Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya percaya. Lazarus belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Monggo kerso Tuhan, silahkan. Enggak apa-apa Tuhan, saya percaya. Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak saya pikirkan, itu yang Tuhan pikirkan. Luar biasa Tuhan. Lazarus mati, saya tetap percaya Tuhan. Rencana Tuhan itu indah. Kematian Lazarus akan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Puji Tuhan, saya percaya itu Tuhan. Maria dan Marta belum pernah melihat orang dibangkitkan. Orang mati dibangkitkan ini belum pernah ada dalam sejarah mereka. Baru sekarang ini. Tapi kalau orang itu percaya, kalau orang itu mau belajar percaya, walaupun mungkin hati kita saat ini, Tuhan saya sulit buat percaya. Tapi saya mau belajar percaya Tuhan. Tolong Tuhan, sungguh-sungguh saudara minta pada Tuhan. Tuhan akan memberikan hati yang percaya. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kita teruskan. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 21. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Apa yang Marta katakan kepada Tuhan Yesus ketika Marta bertemu dengan Tuhan Yesus yang dia tahu sangat mengasihi dia dan saudara-saudaranya? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apakah ini sebuah penyataan iman? Ini penyataan iman. Sebab apa? Marta mengatakan kalau saja ada Tuhan Yesus, pasti Lazarus tidak mati. Itu penyataan iman. Tapi iman yang terbatas. Iman yang tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Iman yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah iman yang menyerah kepada keleluasaan kuasa Allah. Bukan iman yang seolah-olah membatasi kuasa Allah. Kalau Yesus engkau ada di sini kemarinnya, itu Lazarus gak akan mati. Beriman, tapi ada batasnya. Waktu itu kalau engkau ada, Lazarus gak mati. Dan sekarang engkau hadir, sudah terlambat. Apakah Tuhan Yesus sudah terlambat untuk menolong? Apakah Tuhan Yesus sudah terlambat untuk menjawab doa saudara dan saya? Mungkin dalam pengertian iman kita yang terbatas, kita menganggap terlambat Tuhan, semuanya sudah terlanjur. Lazarus sudah terlanjur mati. Emang kalau Lazarus mati Tuhan Yesus gak bisa melakukan apapun? Kita imannya harus melebihi dari iman yang terbatas.
Kita harus punya iman yang betul-betul iman seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yaitu iman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas. Kalau sumber iman kita yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas, mengapa iman kita terbatas? Siapa yang membatasi? Saudara dapat pembagian beras gratis, ya. Misalnya ini bukan pengumuman, misalnya saudara mendapatkan pembagian beras gratis. Lalu beras gratis itu saudara terima dengan saudara membawa ya sebuah kaleng. Saudara bawa kaleng dan saudara terima beras gratis. Pertanyaannya, emangnya pembagian beras gratis itu cuma sekaleng itu? Ada ketentuannya segitu? Enggak. Lah kenapa kok cuma bawa kaleng? Bawa drum. Malah teman saudara mungkin bawanya truk. Sebab pembagian beras gratis ini sangat bebas, berapapun juga boleh diambil. Kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas. Kenapa iman kita pada kuasa Allah harus terbatas? Seolah-olah Tuhan Yesus terlambat datang untuk menyembuhkan Lazarus dan sekarang tidak ada gunanya Tuhan Yesus datang. Oh, Tuhan Yesus mampu melakukan melebihi apa yang kita harapkan. Apa yang kita bayangkan. Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Yesus tidak pernah terlambat untuk membuat saudara dan saya teratasi semua kondisi hal yang buruk pada saat ini. Dan kalau kita amati di sini, ada satu firman Tuhan yang mungkin saudara sudah hafal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan mengetahui waktu yang terbaik. Kalau Lazarus pada waktu sakit disembuhkan, puji Tuhan, nama Allah dimuliakan. Tapi banyak orang yang mengalami juga kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi ketika Lazarus sudah mati dan dikubur 4 hari, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dahsyat. Nama Tuhan dimuliakan dengan luar biasa. Tuhan mengetahui waktu yang terbaik. Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat sehingga dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia ini enggak nyampe cara berpikirnya. Dari awal sampai akhir apa yang Allah lakukan dalam hidupnya enggak nyampe benar-benar. Enggak tahu, enggak kebayang betul-betul. Kita tidak disuruh membayangkan kok. Gak usah repot-repot bayangkan. Kita cuma disuruh apa? Percaya. Percaya itu berarti apa? Menyerah. Percaya itu berarti apa? Mengandalkan. Menyerah pada siapa? Menyerah bukan menyerah pada nasib. Menyerahnya menyerah pada rencana Allah dalam hidup kita. Mengandalkannya siapa? Bukan mengandalkan kepandaian kita sendiri atau mengandalkan kemampuan orang. Tapi mengandalkan kuasa Allah untuk menjalankan rencana Allah dalam hidup kita. Sungguh satu hal yang luar biasa. Kita sekarang membaca Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka,
"Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Yesus menangis. Padahal Tuhan Yesus tahu loh bahwa sebentar lagi Lazarus akan dibangkitkan. Tapi kenapa kok Yesus menangis? Karena Yesus terlalu mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Pada saat kita menangis ketika mengalami sebuah peristiwa buruk, itu adalah hal yang biasa dan manusiawi. Ketika kita menangis, ikut menangis di dalam kesedihan orang-orang yang kita kasihi, itu adalah hal yang biasa. Tapi seringkali orang berkata begini, "Oh, orang itu kok menangis ketika kekasihnya meninggal dunia, seperti orang kurang beriman saja." Loh, Tuhan Yesus saja menangis loh. Lazarus meninggal ini, Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis. Padahal Tuhan Yesus tahu bakal dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus menangis karena apa? Mengasihi. Ini menunjukkan kasihnya Yesus. Tapi tidak berbicara soal imannya Yesus. Jadi jangan saudara kecil hati ketika saudara menangis, ketika orang yang saudara kasihi meninggal dunia, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman saudara. Ini hubungannya dengan kesedihan saudara karena saudara harus berpisah dengan orang yang saudara kasihi itu untuk sementara waktu. Dan ini adalah hal yang biasa. Dan saya akan bacakan ayat yang terakhir, Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan seterusnya dikatakan begini. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan, amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Allah untuk kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih karena kuasa Tuhan tetap bekerja, walaupun mungkin kami masih harus menunggu. Terima kasih karena doa kami pasti Engkau dengar dan pasti Engkau jawab. Di dalam waktu Tuhan yang indah dan tepat. Terima kasih Bapa dalam surga, kuatkan kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dengan percaya yang tidak terbatas, sebagaimana kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.